Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ucup Siti Sukmawati Dan saya Mutiara Citra Yandriani. Kami dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Adanya kita di sini ingin memenuhi tugas kelompok 1 untuk mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ahmad Syahid, SPD MPD, mengenai pengertian media pembelajaran dan teori media pembelajaran. Terus ikutin kita ya. Dan jangan lupa like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum masuk ke video, kita mau ngasih tahu nih kalau kita lagi di kafe dan resto Warung Desa. Hai para pencinta kuliner, bagi kamu-kamu yang penyuka kuliner, suka kumpul-kumpul bareng teman-teman, nongkrong asyik dengan suasana yang enjoy dan nyaman, di sini tempatnya. Rumah makan Warung Desa menyediakan makanan paket hemat dengan harga terjangkau, cocok juga buat kantong mahasiswa. Dan rasanya jangan ditanya. Dengan cita rasa makanan yang khas, bikin kamu ketagihan deh. Jangan lupa mampir ke sini ya. Tapi sebelum masuk ke materi, kalian tahu nggak sih pendidikan masyarakat itu apa? Nah, kita bakal kasih tahu dikit nih mengenai pendidikan masyarakat itu apa sih? Pada saat ini, sepertinya banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui apa itu pendidikan masyarakat. Top of mind dari masyarakat mengenai pendidikan masyarakat biasanya adalah seseorang yang mengajar anak-anak jalanan ataupun melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang tertinggal. Dalam hal ini sebetulnya tidak sepenuhnya salah, karena pendidikan masyarakat itu cakupannya sangat luas sekali. Pendidikan masyarakat juga ditujukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat sehingga meminimalisir masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan pendidikan baik terkendala jarak maupun waktu dan biaya. Bidang pendidikan masyarakat merupakan suatu hal yang luas. Banyak sekali yang menganggap bahwa pendidikan masyarakat ini hanya mencakup pendidikan non-formal dan informal. Menurut saya, semua jenis pendidikan merupakan pendidikan masyarakat. Karena siswa yang berada di pendidikan formal pun merupakan bagian dari masyarakat. Tetapi, jika kita lihat kembali mengenai definisi pendidikan masyarakat itu sendiri, terdapat beberapa batasan yang terjadi dalam pendidikan formal. Karena terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam mengakses pendidikan formal, khususnya usia dari para peserta didik. Sedangkan jika di dalam pendidikan non-formal dan informal tidak memandang hal tersebut, itulah yang menjadi pembeda dari ketiga jenis pendidikan tersebut. Nah, kayaknya teman-teman udah pada tahu nih pendidikan masyarakat itu apa. Kita langsung masuk aja ya ke materi kita kali ini, yaitu tentang media pembelajaran dan teori media pembelajaran. Saya Ucup Siti Sukmawati akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran dan seterusnya akan dilanjut oleh Mutiara Citra. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung masuk aja ke materinya ya teman-teman. Yang pertama itu media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri memiliki arti yaitu media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pembelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan untuk belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran juga bisa dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran itu sendiri ada beberapa arti loh dari menurut para ahli. Yang pertama itu ada Reiser Dempsey pada tahun 2012 mengartikan bahwa media pembelajaran merupakan peralatan fisik seperti buku, alat visual, komputer,
dan lainnya yang digunakan untuk menyajikan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, menurut Kirlach dan Ellie, pada tahun 1971, media pembelajaran yaitu alat-alat untuk menyusun informasi visual atau verbal. Nah, yang ketiga menurut Arshad pada tahun 2014 yaitu mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah perantara untuk membantu komunikasi antar pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang keempat, menurut Samantha, pada tahun 2012, yaitu mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik sehingga tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir, yang kelima, menurut Hamali, yaitu pada tahun 1994, mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Selanjutnya, menurut Levy dan Lenz, mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu ada fungsi atensi media visual, yang kedua ada fungsi afektif media visual, dan yang ketiga ada fungsi kognitif media visual, dan yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Mungkin terkait pengertian media pembelajaran ini cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mutiara Citra. Kepada Mutiara Citra dipersilahkan. Terima kasih Ucuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, boleh di ini di ya, Encyclopedia of Educational Research merincikan manfaat media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Kedua, memperbesar perhatian peserta didik. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Yang keempat, menumbuhkan pemikiran yang teratur, terutama melalui gambar hidup. Terakhir, yang kelima, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ada media cetak, kedua media audio visual, dan yang terakhir selanjutnya teori media pembelajaran. Apa sih teori media pembelajaran? Teori media pembelajaran itu ada 8. Yang pertama ada teori simbol sistem tahun 1977. Kedua, teori cognitive flexibility tahun 1990. Ketiga, teori condition of learning R. Gagne. Yang keempat, teori e-learning, pengembangan teori J.Sweller. Yang kelima, teori cognitive load J.Sweller. Yang keenam, teori cognitive dissonance. 7, teori situated learning J. Life. Dan yang terakhir, teori information pickup J. Gibson. Selanjutnya, manfaat mempelajari teori media. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami pengertian media pembelajaran itu apa. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui dan memahami macam-macam media pembelajaran. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami berbagai teori media pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli. Sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Oke guys, terkait materi tadi pasti tersimak dengan jelas kan? Nah, harus jelas dong pastinya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa komen
like, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.